Ketika Aisyah radhiyallahu anha, ayyuhal ikhwah, dituduh melakukan perbuatan selingkuh dengan salah seorang sahabat yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Bisa juga dibaca Safwan ibn Mu'attil. Ya, ada nama Safwan di sini. Mana Safwan? Pantas diketahui. Ini Safwan sahabat Nabi. Ya, Safwan. Ya. Ya. Madinah gempar pada waktu itu. Bayangkan kehormatan Nabi yang dinistakan. Dan tidak tanggung-tanggung kasurnya beliau, kekasihnya beliau yang dituduh berselingkuh. Coba bayangkan. Kalau ini terjadi pada kita, ya, sudah naik tanduk kita. Mungkin kita mengatakan, saya tidak akan meninggalkannya, ya. Imma saya atau dia yang menjadi mayat, ya. Payen tengisirinu. Subhanallah. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, ikhwani, merasakan keguncangan itu, bahkan seluruh sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak langsung menurunkan wahyu untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Subhanallah. Hampir kurang lebih 1 bulan lamanya. Lebih 1 bulan. Sampai-sampai ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pandangan dari beberapa orang sahabat. Dan sahabat juga terbagi. Ya. Ada yang subhanallah, dan ini sikap sebagai seorang muslim yang dipuji oleh Allah di dalam surah An-Nur tersebut. Laula isami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Dan semestinya ketika ada berita dusta yang datang tentang saudara kita, hendaknya orang yang beriman itu dari kaum laki-laki dan perempuan mengedepankan apa prasangka baik kepada saudaranya. Dan ini sikap kebanyakan para sahabat. Ya, dan ayat ini secara khusus turun kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari atau Abu Ayyub. Dia sementara makan malam bersama dengan istrinya, dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, andaikan engkau berada pada posisinya Aisyah, kira-kira engkau melakukan perbuatan itu dengan Safwan?" Dia mengatakan, "A'udzubillah." Apa kata Abu Ayyub? "Ketahuilah sesungguhnya Aisyah lebih mulia dari engkau, wahai istriku." Coba lihat pembelaannya kepada Aisyah. Andaikan, ya, dia berkata sesungguhnya Aisyah lebih mulia daripada engkau, dan dia juga mengatakan dan Rasulullah juga lebih mulia daripada kau. Ya, dia berkata seperti itu kepada suami. Asyahid, pujian ini turun kepada mereka. Baik. Namun sebahagian ada yang ragu. Ya, karena kerasnya isu itu. Sampai ada 3 di kalangan sahabat yang ikut menyebarkan berita dusta yang dipelopori oleh orang-orang munafik. Dan inilah kerjanya orang-orang munafik di setiap zaman dan waktu adalah menyebarkan hoax. Ya, betul, hoax atau hoax. Ya. Hoax, ya. Terutama Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kerasnya fitnah ini. Ya, makanya ikhwani, saya nasihatkan kita sekalian, terutama bagi diri saya dan kita semua, jangan kita terlalu disibukkan dengan berita-berita yang datang yang belum jelas kebenarannya, dan kita meninggalkan berita yang sudah jelas kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Wallahi, demi Allah, tidak ada amalan yang paling menguatkan dan mengistiqamahkan kita di zaman yang penuh fitnah sekarang ini kecuali dengan membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Karena subhanallah, semua yang terjadi di zaman sekarang ini telah disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalkan gangguan orang-orang kafir, ahlul kitab, sebagaimana firman Allah, la tublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira.
Sungguh-sungguh kalian akan diuji pada harta-harta kalian, pada jiwa-jiwa kalian, dan kalian akan mendengarkan dari orang-orang ahlul kitab, dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir, gangguan yang begitu banyak. Allah telah mengabarkan itu dalam Al-Quran. Taib. Dan hikmah yang ingin saya sampaikan tadi, ikhwani, dan ini sikap sebagai seorang muslim, absyiru, berbahagialah. Ya, di balik hal-hal yang membuat dada kita sesak dan ghirah keislaman kita ini terpancing, Allah Subhanahu wa taala menghibur kita sebagaimana dalam hadisatul ifki tadi. Allah tidak langsung menurunkan firman-Nya yang diturunkan untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya, dan subhanallah sampai Nabi berkata seperti ini kepada Aisyah. Beliau berkata seperti ini. Ya, Aisyah tentunya mengetahui peristiwa itu nanti beberapa hari atau hampir turun ayat, dan ini salah satu di antara hikmah ilahiyah. Andaikan beliau tahu kejadian tersebut, fitnah dan tuduhan keji yang menimpa beliau sejak awal, bisa kita bayangkan bagaimana hati beliau. Ya, nanti ketahuan setelah dan beliau sakit. Beliau sakit, tapi beliau sudah melihat gelagat yang kurang enak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu jangankan dalam kondisi istrinya sakit, dalam kondisi sehat saja orang yang paling sering ya mencandai keluarganya dan istrinya. Orangnya sangat romantis dan mesra. Ya, apalagi kalau memang sakit. Apalagi kalau memang sakit. Tapi ketika Aisyah sakit gara-gara perjalanan yang panjang, safar, ya, yang merupakan rentetan dari peristiwa tersebut, Nabi cuma masuk ke dalam kamar, kemudian beliau bertanya, kaifatikum, bagaimana kabarmu hai Aisyah? Aisyah mengatakan, baik ya Rasulullah. Beliau pergi lagi. Akhirnya Aisyah kemudian mengatakan, ada yang lain-lain ini. Dia minta izin kepada Nabi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya minta izin kembali ke rumah orang tua saya, biar saya dirawat di rumah Abu Bakar dan Ummu Ruman pada waktu itu. Akhirnya Nabi mengizinkan. Barulah setelah beliau pindah ke rumah orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengetahui peristiwa itu ketika di malam hari beliau keluar bersama dengan Ummu Mistah. Dan Ummu Mistah ini mamaknya Mistah. Mistah ini termasuk tiga sahabat yang menyebarkan berita dusta itu. Ya, padahal Mistah ini adalah kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq, seorang muhajirin, kemudian orang yang fakir yang dibantu setiap saat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun dia yang menyebarkan berita dusta tersebut. Makanya ketika Aisyah keluar ditemani oleh Ummu Mistah, kakinya Ummu Mistah tersandung, beliau jatuh, tidak sadar, beliau mengatakan, ta'isa Mistah, celaka Mistah. Aisyah mengatakan, ya Ummu Mistah, dia itu anakmu, kenapa kau mendoakan kecelakaan kepadanya? Apa Ummu Mistah, ya Ummul Mukminin, wahai Aisyah, kau tidak tahu berita yang tersebar di Madinah sekarang ini yang menjadi isu? Ya, dia mengatakan, tidak, apa yang terjadi? Diceritakanlah peristiwa itu, dan ketika Aisyah mendengarnya, beliau semakin sakit, demam, dan siang malam beliau cuma menangis saja. Subhanallah. Dan beliau semakin sedih ketika Rasulullah datang kepada Aisyah di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk ke dalam kamarnya, kemudian Nabi mengatakan, wahai Aisyah, jika engkau tidak melakukan perbuatan itu, Allah akan membelamu. Namun jika engkau melakukannya, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Sampai Nabi berkata seperti itu. Sakit hatinya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada bapaknya, "Wah, ya abati, wahai bapakku, jawab Rasulullah." Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak mampu mengangkat wajahnya, beliau cuma menangis saja. Beliau berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, jawab Rasulullah." Tapi ibunya juga tidak mampu menjawab perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم." Dan beberapa ayat setelahnya, inilah pembelaannya Allah kepada Aisyah. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita-berita dusta seperti itu, usbatun minkum, adalah beberapa orang dari kalian. Ini yang ingin saya sampaikan. Allah mengatakan, la tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian mengira itu buruk bagi kalian.
Bal huwa syarrul lakum, bal huwa khairul lakum. Bahkan di balik itu ada kebaikan untuk kalian. Makanya ikhwani, ambil ini hadiah dan oleh-oleh, bawa pulang ke rumah. Patrikan di dalam hati, torehkan, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Dan subhanallah, ternyata betul ikhwani, banyak orang yang kemudian, ya ini saya menggunakan istilah yang keren sekarang, hijrah gara-gara peristiwa ini. Ya, bahkan banyak orang-orang kafir yang tertarik mempelajari Islam. Mengapa Islam ini menjadi bulan-bulanan? Ya. Dan subhanallah, tidaklah kemudian al-harbu 'alal hijab, al-harbu 'alal adzan, wal harbu 'alal fadilah, wal harbu 'alal syariah, dan tidaklah ada serangan kepada hijab, kepada adzan, kepada syariat Allah, kecuali karena mereka semakin, ya, bergejolak hatinya disebabkan Islam ini semakin tersebar kemana-mana. Bahkan di Eropa sekalipun, bahkan di Amerika, ya, yang merupakan qarul kufar, tempatnya orang-orang kafir, justru Islam semakin tersebar di sana. Orang semakin tertarik mempelajari Islam. Ya. Jadi Allah mengatakan, la tahsabuhu syarran lakum. Janganlah kalian mengira bahwasanya itu adalah buruk bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Itu baik bagi kalian. Ya, dan setelah ayat ini turun, saya sempurnakan sedikit kisahnya. Rasulullah kemudian berseri-seri wajahnya karena ayat ini telah turun membela Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Abu Bakar ini Siddiq? Wahai Aisyah, berdirilah, ucapkan terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Hari ini saya tidak akan mengucapkan terima kasih kepada siapa-siapa kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala.